Oke, langsung aja kita mulai. Mas Anjas. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Anjas Marita. Halo teman-teman, selamat siang. Dan udah pada makan? Belum. Bagus kalau belum ada makan. Gak ngantuk nanti ya. Oke, teman-teman, di sini siapa yang udah punya YouTube channel? Udah mulai nge-YouTube ya gitu. Aku pengen tahu goalsnya doang sih dari teman-teman di sini. Kira-kira mau goalsnya apa? Nah, nanti kita sesuaikan. Aku tetap bawa materi yang kemarin udah ada di case story juga, yaitu tentang mulai dari pre-productionnya sampai ke tahap nanti post-production. Nah, aku pengen tahu goals teman-teman di sini nih, gitu. Jadi nanti siapa tahu aku punya experience lebih untuk di bidang itu, aku bisa kasih tahu, gitu. Gini aja deh. Siapa yang di sini yang udah mulai YouTube channel? Udah nyoba bikin YouTube channel? Bikin YouTube, pokoknya bikin video nih di YouTube ada. Oke. Nah, ada nggak di sini yang udah bikin video untuk brand? Untuk apa? Untuk brand. Oh, saya sih gini, saya Ah. dosen. Oh iya. Saya dosen. Jadi saya bikin video untuk misalnya komunikasi antara dokter dengan pasien. Oh, oke Ya oke. kan? Selama ini saya cuma bikin apa, Mas? CD-nya. Oh gitu. Nah, terus baru di-share. Nah, sekarang saya kepengen bikin YouTube. Oh. Masukin YouTube supaya di Indonesia mahasiswa dokter-dokter bisa mengakses itu. Kebetulan mirip Bu, saya juga ada channel kesehatan Bu. Aduh. Nama nanti saya kasih tahu. Saya punya channel kesehatan ya, di bawah channel utama saya sih masih 149 ribuan subscribernya. Bidangnya animasi. Oh, Gitu. Oke, yang lain nih teman-teman, yang lain. Ada yang bikin video untuk iklan gitu? Freelance, ada yang freelance di sini? Freelance, oke. Ada. Ya udah, spesifik aja deh. Kalau Mas yang di sini, kira-kira mau belajar apa nih Mas? Apa Mas? Bingung, ya udah ngikut aja ya materinya ya. Yang sebelahnya apa Mas? Paling cuma masalah kalau bikin sketch itu loh, bikin video-video sketch kayak short movie atau Oh gitu, sketsa gitu-gitu, video. Ya intinya dia mau bikin semacam short film lah ya. Oke, short film, terus web series gitu, goalsnya kayak gitu. Bapak yang di sini, Mas deh, Mas yang di sini. Saya kepengen belajar ngedit video sih. Ngedit. Nah, Ya. kebetulan Bapak ini sudah memiliki channel dan subscribernya udah 3.000. Iya. Jadi tapi siapa tahu hasilnya lebih bagus daripada Iya. video saya ya. Oke, nah terus Bapak yang di belakang, yang baju merah Pak. Ini mau tahu bagaimana ngedit ya Pak? Ngedit, oke, ngedit. Nah, yang maksudnya gini, ini sambil jujur aja ya, yang udah jago nih. Nah, yang udah jago nulis konten siapa? Ibu pasti udah jago nulis konten. Nulis. Tahun 90 berapa ya? 99 saya beberapa kali bikin film, tapi aku punya kru, tidak ngerjain sendiri. Oh, gitu. Tapi kontennya ya kan, kayak dialog, terus ambil long shot, terus sama itu. Berarti secara pre-production sebelum produksi sudah paham areanya ya Bu ya. Oke, itu area pre-production. Nah, teman-teman di sini siapa yang udah terjun banget ke area pre-production, nulis skrip gitu? Angkat tangan aja, angkat tangan. Oke, angkat tangan. Oke. Terus yang selama ini udah terjun banget ke area production. Jadi nggak nulis tapi biasanya nurutin orang mau bikin apa saya bersedia gitu. Mas ya? Oke, karena freelance ya. Yang biasanya ngedit post production, entah itu ngedit video YouTube-nya anaknya atau ngedit iseng gitu. Yang penting udah ngedit siapa di sini? Kalau nyoba. Coba. Oke. Pakai Adobe. Oke, pakai Adobe. Oke. Nah, saya kenalan dulu nih sebelumnya. Kita sebelum masuk ke materinya ya. Ini saya Anjas Maradita. Ini channel YouTube saya. Channel YouTube aku bidangnya video editing. Jadi kalau ngomongin 3 ranah tadi, pre-production, production sama post-production, area aku itu post-production banget. Gitu. Nah sekarang aku kalau produksinya lagi ngejalanin untuk Telkomsel udah lewat. Lalu nanti yang ke depan ini ada untuk calon wali kota gitu. Terus yang
Nextnya lagi ada untuk semacam produknya Shopee, tapi itu online shop khusus. Dia mau pesen 1.500 unit foto video gitu. Jadi totalnya sih 15.000. Kalau sanggup ya 15.000 produk itu dibikin videonya semua. Seumur hidup kayaknya. Iya. Jadi mainnya main quantity juga gitu. Hasil-hasilnya semacam video-video fashion gitu. Kebetulan aku ada kru di bidang itu, jadi nanti kita run terus 1 tahun untuk full production itu. Jadi kalau saya tiba-tiba ngilang di dunia maya, berarti lagi cari duit. Gitu. Itu area aku untuk videografi gitu. Nah, aku juga ngajar di Universitas Pelita Harapan. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat dosen viral kemarin, ya itu impact aja. Karena aku kebetulan kan kayak ngajar gini, terus tiba-tiba karena isinya kan anak-anak yang polos gitu ya. Nah terus tiba-tiba aku ambil kertas dari sini, atau aku berantem sama orang-orang yang ada di layar gitu, kayak di luar negeri itu. Ternyata di Indonesia banyak yang suka gitu. Itu area aku ya untuk itu. Nah kalau teman-teman punya produk juga, aku nih ada online store, kayaknya videonya belum ada gitu, mau dimarketingin, panggil aja bisa. Ini channel YouTube aku dan teman-teman, bidangnya education sama kesehatan. Sekarang kita jalan ada 150 ribuan subscribernya. Tahu saya yang baru update-nya itu 160 ribu kalau nggak salah. Nama channelnya Neuron gitu. Nah lalu ada juga channel aku untuk bidang yang lain selain itu education sama kesehatan, ada bidang politik. Nah ini memang barengan teman-teman juga, mereka jurusannya HI, hukum dan lain-lain. Kita bikin channel namanya Hipotesa, mirip-mirip kayak, ini channel politik ya. Jadi mirip-mirip kayak misalnya Kumparan, terus Majelis Lucu Indonesia gitu-gitu yang kritik-kritik lah terhadap kejanggalan-kejanggalan politik gitu. Tapi anyway, saya nggak incar di sini, cuma namanya ada di belakang kalau dicek produser. Karena emang bagian script, bagian edit itu saya mantau. Nah, kebetulan aku juga punya hobi nih. Jadi selain hobiku tentang itu semua, aku tuh ya ngajar bahasa Korea. Ya, karena dulu pernah belajar bahasa Korea, jadi ya udah dibikin channel YouTube gitu. Tapi nggak diurus banget, cuman dibikin terus dilempar ke jagat maya. Kira-kira ada yang nonton nggak? Ternyata ada orang 3.000 orang tersesat di situ gitu. Terus dia ada yang nonton 64.000, 13.000. Rame tuh. Ya padahal sebenarnya niatnya cuma lempar aja buat portfolio juga gitu. Dan ini udah dihubungin sama pihak Seoul untuk produksi lebih banyak untuk ngajar orang-orang Korea yang mau ke Indonesia gitu. So itulah profil aku ya kalau dari YouTube tadi ada beberapa. Nah nanti di 2020 ini akan bikin satu channel lagi namanya Ventura. Ventura tuh hubungannya pasti nanti dengan bisnis, dengan dunia-dunia startup dan lain-lain gitu. Nah, oke, kalau kita ngomongin YouTube channel, jadi itu bukan cuma sekedar kita bisa bikin video doang, tapi kita ngerti apa yang kita bikin dan siapa yang bakalan nonton YouTube channel kita. Kayak misalnya teman-teman di sini kan, kalau aku topiknya untuk kali ini adalah video production. Nah, video productionnya ini adalah untuk konten YouTube kalian gitu. Bahkan kalau misalnya kalian manfaatkan untuk iklan pun itu possible banget. Oke, so kita langsung mulai. Mulainya adalah tentang, ini kasih tahu dulu ya. Yang tadi itu aku punya PT untuk menaungi YouTube channel itu namanya PT Mencerdaskan Anak Bangsa. Jadi ya arahnya untuk mengedukasi lah gitu kurang lebih gitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa kolaborasi sama Dedka Pratama ya Mas ya. Selama ini kan Dedka Pratama sama Anjas Paradita doang, nanti bisa sama PT-ku. Oke. Nah, kita mulainya dari mana sih saat kita mau nyiapin video production khususnya untuk YouTube? Nah, mulainya gampang banget, mulai dari apa yang relate sama kehidupan kita. Tadi Ibu udah pas banget. Jadi, aku tuh bidangnya bidang kesehatan. So, apa yang bakalan dibikin? Nah, itu area yang bakal dibikin. Jadi disesuaikan dengan kehidupan kita. Kayak misalnya di sini kalau di bawah lihat banyak kamera gitu ya.
mungkin di antara kalian ada yang suka banget sama kamera, ya bikinlah sesuai dengan apa yang area kita gitu. Kayak misal, gue tuh suka bahasa Korea, gue bikin tentang bahasa Korea. Gue suka editing, gue bikin tentang editing. Nah, gue suka otomotif, gue bikin tentang otomotif. So, mulai dari basic dulu, apa yang kalian bikin. So, ini kan sama sebelahnya kenal ya? Udah kenal belum? Belum. Kalau belum kenalan, coba kenalan sama tanya nih, hobi areanya apa? Oke, entah itu otomotif, kesehatan, segala macam. Silahkan, yuk ngobrol. Kakak, oh iya, atau mau maju aja sampingnya itu, biar ada temannya ya. 3 orang boleh 3 orang. Mas Edi. Oh, channel YouTube punya. Lu Owen bukan ya? Apa? Owen bukan? Suka. Oh, gue kirain Owen sama Elliot. Ya ngobrol. Yuk, tanya hobinya apa? Oh, Tanya agama belakangan. YouTube apa? Tentang apa? Wah, Natasha Biona. Oh iya. Yang bikin edit. Yang edit, yang video. Wah, hebat dong. YouTube yang bikin videonya Natasha Biona. Oh, siapa namanya? Reza. Udah lama di YouTube. Iya. Saya juga pengen mulai YouTube. Selama ini ngerjain punya dia gitu ya. Rame ininya berapa sih? 3 juta. Wis. 3 juta. Rame canggih. Jadi udah banyak video di YouTube. Apa Dia namanya? channelnya tentang apa? Oh, Random sih, iya. cuman konsepnya sama artis. Rame ya. Artis mah gampang nyari Iya. duitnya dia di Ini untuk kerjaan atau untuk hobi? Hobi. Tapi dikerjakan. Oh, ya. dia yang bikin videonya kok. Iya. Jadi krunya berapa orang? YouTube channelnya apa namanya? Hah? Dia apa? Pakai kamera apa? Oh, oke. Sama satunya Iya. Sering diajak jalan-jalan ke luar negeri ya? Hah? ya namanya juga kita minum kamu. Iya ya. Kayak si Raffi tuh ya. Keliling dunia tuh Raffi. Sim syuting Oh. sinetron itu kita fokus banget dia. Oke, sudah? Udah dapat ya? Nanti kita lanjutin ngobrolnya lagi. Oh, lagi Selasa Nah, baru dia nge-YouTube. Kita udah ngomongin tentang areanya nih. Area paling basic. Apa sih yang lo sukain gitu? Anda sukanya membicarakan hidup orang melalui metode kuantitatif misalnya. Kualitatif, gosip, gibah. Nah, itu juga bisa jadi konten gitu. Tapi konten yang positif atau enggak? Nah, konten harus disesuaikan dengan apa yang menjadi area kita. Oke? Nah, jadi yang pertama yang harus disiapin saat kita mau bikin sesuatu, itu kita harus siapin adalah areanya tadi. Lalu inilah yang bakalan kita siapin untuk nge-build YouTube-nya dulu. Jadi, nanti kita akan belajar production ya video. Tapi sebelumnya, gue tuh pengen kalian kalau misalnya belajar video itu mau dibawa kemana? Nah, dibawa kemananya itu adalah YouTube. Oke? Siapin channel. Channel itu kayak yang tadi udah gue kasih contoh. Channel itu harus disesuaikan dengan marketnya. Misal nih, gue mau bikin kepada anak muda, anak-anak freelance dan lain-lain tentang video editing. Warna yang aku pilih apa? Hitam. Oke. Terus kedua, aku mau bikin animasi kesehatan untuk ya anak-anak lah kira-kira sampai remaja gitu. Warnanya apa? Cerah-cerah. Biru. Jadi gak harus biru tapi cerah-cerah. Warna-warna yang disukain. Aku mau bikin tentang politik. Warna yang aku bikin apa? Kelam. Kelam apa? Kenapa kelam? Ya karena kondisinya kelam gitu kan. Oke,
Nah, aku mau bikin channel Korea, warnanya apa? Wah, super bright. Kenapa? Ya karena yang aku incer marketnya adalah ciwi-ciwi yang suka K-pop gitu. Nggak mungkin aku kasih warnanya kayak ini. Ya, bisa ini, biarin mereka lihat kayak gituan. Makanya aku bikinnya cerah kayak gini. So, siapin sebuah channel, warnanya, terus stylenya, itu udah dimulai dari awal. Dan udah tahu mau bikin untuk siapa. Oke? Mau video production, kalau nggak ada etalasenya, kita mau bikin sesuatu tapi tokonya pun nggak apa ya, nggak enak dilihat sama penontonnya, ya nggak enak juga. So kita harus siapin bener-bener sampai ke tampilannya, supaya apa? Supaya penontonnya matanya nyaman. Oke, yang kedua setelah kita ready dengan channelnya, oh tampilannya kayak gini nih, warnanya kayak gini nih, jadi jangan random, buat serapi mungkin. Kedua adalah kontennya. Konten apa yang bakal dibikin dari channel itu? Kayak misalnya gue punya channel edukasi kan, kesehatan. Nah, konten yang gue ciptakan adalah konten motion graphic. Kenapa motion graphic? Karena saingannya nggak banyak. Di Indonesia cuma ada satu. Dan kalau di dunia udah ada benchmarknya. Udah bisa nyontek nih, ini nih, gitu. Jadi bukan nyontek plug, tapi style yang itu yang mau gue ikutin, gitu. Kayak tadi channel politik itu gue benchmarknya itu channel Fox namanya. Nanti Ventura juga Fox. Nah kalau konten yang animasi motion graphic itu lebih ke Kurgeza atau kok bisa. Nah, nanti bisa dicek ya namanya Kurgeza gitu. Nah itu konten. Yang lalu konten ini juga bisa diserempet-serempetin sama hobi kita. Kayak misalnya gue kan editor gitu ya. Gue orang-orang taunya Anjas tuh ya tukang edit gitu. Tapi gue ngajar juga gitu. Nah gue bikin nama channel, nama videonya adalah, konten yang gue bikin adalah dosen editor. Oh ini tombol kontrolnya kayak kepencet ya. Dosen editor. Nah ini dia. Berapa view-nya? Ya lumayan lah, nggak banyak-banyak banget, nggak kayak Atta Halilintar sih, cuman ya tuh. Rame. Oke, jadi tuh. Jadi dari 2 video gue dapat 4 juta view gitu. Nah ini dia, baru 4 bulanan lalu. Nah itu dia, kita bisa serempetin sama konten-konten kita, sama keahlian kita. Ya karena emang hal itu relate gitu sama penonton kita yang sebelumnya, tapi kita bawa uniqueness sendiri di situ. Oke? Lalu audience itu kayak gini, kayak kita mau dagang deh. Kita mau dagang kamera. Nah, kalau kita mau ngiklan di Facebook, berarti kita harus pasang umurnya berapa? 18, 25 gitu ya. Sama kayak kita mau bikin konten ini, semua yang kita sesuaikan itu sesuai dengan audience di awal. Jadi gue balik nih, set audience dulu, baru konten, baru channel. Kenapa? Kayak kalian harus pikirin siapa penonton kalian. Udah dapet nih siapa penonton gue nih, stylenya udah gue siapin. Pokoknya ide di dalam kepala udah ada. Style videonya pun itu harus sesuai dengan umurnya mereka gitu. Nah, udah ready, udah siap dengan kontennya, udah siap dengan channelnya, mau tampilannya kayak gimana, tentukan pilihannya. Kayak gua udah ready, pokoknya nih ini hitam sama warna-warna yang elegan. Ini cerah, bright banget. Ini warnanya kelam. Ini warnanya cerah banget. Oke? Itu harus jadi patokan. Gak boleh diubah. Kalau mau berubah, ubah sekalian semuanya. Tapi di awal ini jadi patokan. Nah sekarang gue akan cerita dikit di mana sih gue dapetin semuanya ini. Oke, ini apa gue kira-kira? Kalau ngomongin editing nih, kalau lu misalnya bikin channel dance itu adalah kerjaan atau hobi, berarti ini hobi gue ya. Oke, terus apa lagi selain hobi? Minat. Kerjaan, apa lagi? Minat. Apa? Minat. Minat. Terus? Ya macam-macam lah, pokoknya yang berhubungan sama itu. Kalau ini apa gue kira-kira?
Tadi kan minat segala macam. Gue nggak ada background sekolah kedokteran gitu. Sekolahku malah hubungannya sama ekonomi. Jadi nggak ada hubungannya sama kedokteran. Tapi aku punya teman-teman yang sekolah dokter. Berarti ini apa? Iya. Pengabdian. Hah? Kebutuhan, ya semacam kebutuhan. Aku lihat ini kebutuhan di Indonesia untuk edukasi kesehatan. Karena kan orang-orang cuma keluar-keluar ya di sini jorok gitu. Apa sih langkah nyatanya? Keluar-keluar gitu kan. Nah, jadi kurang mantap. Cuman satu suara. Ini aku bikin channel misalnya sampai nanti 1 juta subscriber gitu, amin ya. 1 juta subscriber. Jadi suaraku 1 juta orang gitu. Oke? Ya, maksudnya ya kayak gitu. Nah, itu adalah semacam concern aku lah gitu, kesehatan orang Indonesia. Dulu sebelum aku bikin channel ini, bobot aku itu 70 kilo. Jadi kira-kira perut aku segini. Tapi setelah bikin channel ini jadi tersadarkan kan, gue juga harus sehat juga gitu. Akhirnya sekarang jadi 56, 58 gitu. Ya, karena hidupnya makannya jadi sehat juga. Ini apa? Apa gua? Kalau tadi concern gua, sekarang ini apa gua? Aspirasi, ya bagus, aspirasi. Apalagi ada yang lebih menderita daripada itu sebenarnya. Apa? Keresahan, keresahan gue. Oke, kalian punya masing-masing ya berarti ya. Apa nih yang bakalan jadi sesuatu buat gue? Produk gue nih apa gitu? Ya, terakhir yang ini. Apa gue? Iseng bisa. Tapi alangkah gabutnya gue iseng gitu kan. Karena belajar bahasa Korea nggak cukup setahun, itu butuh 3 tahun. Untuk bisa ngomong butuh 3 tahun, untuk translate mungkin ya 4 tahun gitu. Ini apa gue kira-kira? Kelebihan bisa, tapi ini effort gue belajar bukan karena kelebihan gitu. Ayo. Terlalu positif kalian nganggapnya. Ini adalah kegagalan gue. Gue gagal kuliah di Korea waktu itu. Karena akhirnya gue dapat beasiswa di Indonesia kan. Nah tapi dari kegagalan pun gue bisa bikin channel, bisa bikin konten lah gitu. So dari keempat ini kelihatannya positif, tapi yang terakhir ini sebenarnya adalah kegagalan. Ya, jadi kalian bisa diskusikan sama sebelahnya sekali lagi. Tadi kan udah ngomong area hobinya. Nah sekarang cetuskan 1 atau 2 kata. Kalian mau bikin konten tentang apa? Tentang apa ya? Kesehatan, tentang ini, tentang itu, tentang otomotif, kamera, politik, bebas. Siap, gue kasih waktu 20 detikan ngobrol sama sebelahnya. Belakangnya, atasnya juga boleh. Oke, siap, yuk, ngobrol yuk. Saya sih channel jalan-jalan. Saya jalan-jalan sama keluarga aja. Ya, waktu itu meledaknya gara-gara itu. Iya, Bagaimana bisa dapat banyak sih? meledaknya sebenarnya bukan karena saya buat channel itu rame. Jadi saya waktu itu masukin yang waktu Pilpres kemarin, terus di Bundaran HI saya videoin tuh orang yang lagi ngerayain kemenangan Jokowi. Itu yang nonton langsung 250.000. Tapi Anda mungkin Itu judulnya dapat. menarik atau Iya, karena judul? bisa. Judulnya apa? Saya sih cuma Oke, sudah? perayaan kemenangan Sudah tahu Jokowi. satu premis katanya untuk mau bikin apanya? Itu saya langsung dapat. Saya yakin beberapa dari teman-teman dari berangkat sudah tahu mau bikin apa. Tapi kalau misalnya belum, bisa jadi PR. Kayak nanti tuh dipikirin sampai malam tuh. Mau bikin apa ya? Gitu. Oke, minimal ada satu premis yang kalian bawa untuk kalian mau bikin konten. Goals aku di tahun, aku udah punya 5 channel, 4 channel itu tadi. Yang kelima ini, keempat tadi mau aku serahin ke anak yang emang jago banget dan tahu gosip-gosip Korea. Jadi channelnya bisa lebih produktif. Nah, karena channel itu sebenarnya udah monetize, udah dapat duit. Tapi aku mulai tidak tertarik sebenarnya sama K-pop gitu karena udah terlalu serius tontonannya. Tiba-tiba nonton K-pop kayak aduh. Nah, akhirnya mau dibikin channel kayak Invia. Tapi kan udah dapat subscriber tuh, udah dapat viewer, jadi bisa gampang gitu naiknya lagi. Nah, goals aku kan aku sekolah ekonomi tuh, kenapa aku nggak bikin channel tentang bisnis ya?
Akhirnya ya karena aku udah jalanin startup segala macem, why not? Akhirnya bikin dan emang ada tim kreatifnya juga nanti. Dan udah dapat investor, gitu itu yang paling penting. Ya jadi teman-teman kalau misalnya bingung, aku mau bikin, tapi kok aku kayaknya takut ya gak ada duit gitu. Kalian in the meantime bisa jadiin bisnis kalian itu startup, misalnya startup education atau apa, lalu cari investor. Kebetulan bootstrap gua waktu pertama kali gua cuma nyumbang beberapa laptop, terus untuk production sama tabungan. Dan nih gua cuma ada tabungan sekian, pakai buat gaji 5 bulan. And then lama-lama teman gue nyari investor akhirnya dia dapat pertama kali dapat 500 juta. Terus di bootstrap ke di investor angle yang selanjutnya kita dapat 3M untuk ngejalanin channel. Jadi nggak usah khawatir nanti dananya dari mana. Tenang aja, kalau udah bikin udah ada marketnya, kalian jual database-nya untuk bisnis itu pasti bisa. Ya kalau misalnya kalian mikirnya bisnis ya, kalau emang mikirnya saya mau ngabdi pada Indonesia gitu, bebas. Tapi nggak ada duit nanti. Oke? Itu banyak ininya, prospeknya. Nah, sekarang setelah kalian ngomongin garis besarnya nih, gua mau bikin tentang ini, mau bikin tentang sesuatu yang kayak gini, kayak tadi education misalnya, mau bikin tentang kesehatan gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kalian siapkan untuk membuat kontennya, untuk menyiapkan satu konten. Let's say gini, gua pengen bikin review handphone karena kebetulan gue punya beberapa klien yang pernah kerja sama. Kenapa gue nggak endorse aja? Oke, udah dapat ya konsepnya, satu review handphone. Nah tapi di sisi lain gue pengen sambil jalan-jalan dan gue pengen bikin videonya sinematik gitu ya, sinematik asik. Ya enggak lah, enggak sinematik tapi videonya berkelas. Gitu. Oke. Dapat idenya simpel kayak gitu. Ide kedua, gue kan ngajar di kampus gitu ya, selain gue produksi. Kenapa gue nggak rekam waktu gue ngajar dan ngisengin murid-murid gue? Oke, kayak tadi video yang 2,5 juta view tadi. Nah, ide simpel itu kalian munculin. Kayak gue misalnya lagi lagi santai gitu ya, di Grab gitu kan, atau lagi di KRL atau di MRT, terus gue punya ide, seret gitu. Ini gue ada 2 ide, ada 2 orang ngobrol. Idenya simpel, ada 2 orang ngobrol, klien sama freelance. Nah, jadi klien sama freelance lagi ngobrol tentang sebuah bisnis. Mas, coba jadi kliennya Mas. Oke, jadi kliennya misalnya, aku freelance ya. Oke, berdiri di sini Mas. Kita ngobrol. Terus si Mas yang ada di otak aku, di skrip aku simpel itu, Mas ngomong, Anjas, aku punya revisi buat kamu. Coba Mas. Anjas, aku punya revisi buat kamu. Wah, revisi apa Mas? Terus coba kamu tebak gitu. Coba kamu tebak. Warnanya kurang ya? Terus Mas bilang enggak. Sampai nanti pokoknya bilang enggak terus. Oke. Warnanya kurang ya? Enggak. FPS-nya ada internet ya? Enggak. Flicker ya Mas? Enggak. Cewek yang ada di video kurang banyak? Enggak juga. Terus mulai dramatis, ding. Apa Mas? Terus dia bilang, oke, ulang ya, dramatis ya. Warnanya kurang ya Mas? Enggak juga. Angle-nya salah? Enggak. Terus apa Mas? Musiknya ganti. Wah, langsung ke hancur hati kan? Oke, tangkap ya maksudnya ya. Orang kalau disuruh edit itu akan emosi banget ketika disuruh ganti musik. Kenapa? Karena ganti musik itu sama dengan membongkar semua videonya. Oke? Nangkap? Nah itu di ranah video editor, orang-orang akan ngangkat sampai guling-guling dan bisa ya, intinya itu lucu banget di dunia editing. Nah itu skrip yang aku dapetin, ide kecil ketika aku lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Misalnya lagi duduk atau lagi apa. Ide selanjutnya, misalnya idenya adalah
anak-anak yang nangis karena airnya habis. Kayak mama airnya habis, anaknya nangis kan. Oke, anaknya nangis. Ini iklan Thailand sih konsepnya. Tapi di iklan Thailand belum ada. Terus anaknya nangis karena airnya nggak ada di shower. Ini gitu. Nah, setelah anaknya nangis, mamanya bilang, ada kok airnya, coba kamu cek. Gitu. Ternyata waktu dia nyalain, itu air nyala dan anaknya mandi. Tapi di slide sampingnya, slide gini, seret gitu. Ternyata apa? Orang tuanya lagi nimba dan masukin ke tower airnya. Nangis kan? Oke? Nah, itu ide-ide simpel yang bisa kalian dapatkan. Oke, nanti di post production aku akan bagi cara kita atau di pre-productionnya akan aku bagi nanti cara kita nentuin musiknya yang bagus gitu. Karena nyari musik juga itu harus picky. Oke? Udah dapat ide. Referensi itu apa? Referensi itu lebih ke arah di sana tuh ditonton orang nggak ya? Di luar sana orang suka nggak ya? Cuman sebatas itu. Nggak nyampe gue mau nyontek video orang gitu. Tapi lihat orang suka nggak sih dengan motion graphic? Orang suka nggak sih dengan ini? Oke? Udah dapat? Tuangkan dalam script atau storyboard.